Barangkali ada 10 menit mau tanya jawab, silakan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya. Semoga sehat terus Bu ya. Amin, amin ya Rabbi. Saya anggap Buya itu adalah guru saya. Terus guru, karena saya juga nggak punya guru. Terus saya ingin menceritakan spiritual saya Buya. Dan waktu kemarin saya udah 2 kali, dan terakhir kemarin itu berkat Buya saya amalkan sholat witir itu wajib. Pertama kali ngaji itu sholat witir wajib. Jadi sholat witir saya adalah sebelum tidur. Dari dulu, kalau dulu saya amalnya setelah sholat tahajud. Nah, cuma kenapa pada saat itu 2 kali dan sekali kemarin beberapa hari yang lalu itu seperti saya itu sampai kaki gemeteran, terus benar-benar kayak orang ketakutan. Apakah itu setan? Ya? Oke, baik. Atau lagi boleh Bu ya? Oke. Izin Bu ya. Kalau kita sholat pejamkan mata itu seakan-akan kita sujud atau ruku, tapi kayak ada sesuatu lagi yang ruku mengikut kita. Oke. Nah, itu saya nggak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, pas mau witir merasakan sesuatu ya. Pas lagi sholat witir ya. Itu namanya warid. Warid. Cuma karena kolbunya belum siap takut. Ya. Tapi kalau kolbunya siap itu nggak akan takut. Nah, ini ada tips dalam hadis Abu Daud ya, amalkan ya, supaya nanti kalau mau witir sama aja, mau sebelum tidur atau setelah tahajud sama. Dalam hadis Abu Daud diajarkan kalau mau qiyamul lail, bacalah 10 kali subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah aja 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, la ilaha illallah 10. Itu namanya conditioning. Jadi biar kolbunya siap untuk merasakan nikmatnya sajian tahajud, sajian witir, hidangan aurat, maka berzikir sebelum kita qiyamul lail, berzikir sebelum witir. Ya, apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, masing-masing. Jadi jangan subhanallah, alhamdulillah, bukan. Subhanallah, 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 begitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Rasakan Pak, nanti sholatnya akan lebih stabil. Nanti takutnya hilang, insya Allah ya. Saya ijazahkan cara mengamalkannya. Tafadhal ya. Di hadis Imam Bukhari, Muslim itu ada yang versi mirip, tapi amalannya beda. Intinya sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Saja pada pertanyaan yang pertama. Dari mana Pak? Maaf. Saya dari Ciledug, Komplek Paninggilan Permai. Nama saya Muhammad Yunus. Pertanyaan saya pertama tadi dibilang apapun yang kita lakukan ibadah adalah makrifat kepada Allah. Termasuk apa yang dibilang Buya tadi, bahwa seandainya kita mendapatkan sesuatu spesial dari Allah itu adalah ma'rifah. Terus apa bedanya dengan hidayah? Yang kedua, saya terus terang sebelum subuh selalu melakukan sholat surat hajat 2 rakaat. Dan lagi-lagi tadi Buya mengatakan bahwa apa yang kita lakukan semuanya ibadah termasuk sholat. Jangan pikirkan segala hajat kita, yang kita pikirkan adalah langsung saja kepada Allah. Bagaimana kaitannya dengan sunat hajat yang sering kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah yang pertamanya saya lupa lah. Ingatnya hajat dulu ya. Sholat hajat itu sebenarnya diperdebatkan oleh ahli fikih. Yang ada itu sebenarnya sholat himmah. Idza hamma ahadukum, jika seseorang kamu punya keinginan. Atau hamma berarti punya urusan. Itu arti hamma.
Hadis Abu Daud, hadis Tirmizi juga ada, tapi yang saya ingat nih hadis Abu Daud. Lalu dikatakan di situ, fa'asbighil wudu, salatlah 2 rakaat, sempurnakan wudumu, falisalli rakaatain, salat 2 rakaat. Lalu faliyatullah, doalah kepada Allah. Coba lihat doanya, ternyata itu doa yang kita sebut doa istikharah. Jadi doa sholat hajat itu isinya doa istikharah. Coba lihat inti sholat istikharah, bukan memaksa Allah, bukan mengajukan permintaan kepada Allah, tapi sholat istikharah, sholat hajat itu adalah menyerahkan hajat kita kepada Allah, menyamakan kemauan kita dengan kemauan Allah. Apa kata kita? Ya Allah, jika dia baik bagiku, maka jadikanlah dia milikku, dekatkan dia kepadaku, dan takdirkan dia menjadi ya begitu. Itu nggak hanya pasangan loh Pak ya, kerja, urusan, proyek, sama semua. Artinya apa? Kita tidak maksa Allah, tapi kita bertanya, ya Allah, ini baik atau bukan? Jika baik, jadikan, mudahkan. Jika tidak, maka jauhkan. Berarti masih ada kita nggak di situ? Nggak ada. Maka sholat hajat itu bukanlah kita memaksa Allah atau ngasih tahu Allah dengan hajat kita, tapi sholat hajat itu konfirmasi. Ya Allah, ini hajatku baik apa enggak? Gitu ya. Baru denger antum ya. Selama ini kita kata kiai, kata ustadz, kalau ada hajat sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Ya itu benar. Tapi ada yang lebih benar, ini dia nih. Isi dari sholat hajat istikharah adalah mengkonfirmasi kepada Allah hajat kita baik atau tidak. Kalau untuk kabul gampang bagi Allah, tapi baik buruk itu yang mau kita mintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu berat loh Pak. Kalau kita senang sama seseorang nih, terus kita bilang, jika dia baik, wah itu senang tuh. Maka mudahkan ya Allah, takdirkan ya Allah, senang. Bapak udah coba belum? Orangnya kita cintai, terus kita bilang jika dia tidak baik bagiku ya Allah, maka ini susah tuh ngomongnya tuh. Bener gak? Tuh. Itu ilmu Pak, sebenarnya itu ma'rifat sebenarnya. Tapi kok nggak ada yang menjelaskan selama ini. Ketemu di hikam. Kata Ibnu Athaillah Sekandari rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirrah, ciri-ciri doamu langsung dikabul, itlaqul lisan, lisanmu ringan untuk mengatakannya. Itu ciri-ciri kalau itu udah diterima di sana. Bahkan Ibnu Athaillah nggak ngomong begini, padahal dia mau ngomong begitu Pak. Sebenarnya doa kamu itu Allah juga yang bisikin. Allah bisikan kepada kamu, tapi kamu harus menjadi hambanya. Gimana caranya? Memintalah kepadanya, tapi nolkan dirimu. Tiada kehendakmu kecuali kehendaknya, tiada keinginanmu kecuali keinginannya, tiada cintamu kecuali cintanya. Baru bener tuh cinta kepada Allah. Kalau enggak gombal namanya. Barangkali itu ya Pak. Yang pertama tadi apa? Ma'rifat sama hidayah. Hidayah itu baru awal dari nur. Kalau ma'rifat itu puncaknya nur. Berarti hidayah itu puncaknya apa? Ma'rifat. Jadi orang-orang yang dapat ma'rifat, dialah yang bisa bagi-bagi hidayah. Maka di Quran itu dibagi 2. Kadang Nabi disebut innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak dapat memberi hidayah siapa yang kamu mau. Itu ma'rifat maksudnya ya. Tapi di ayat yang lain justru dikatakan engkaulah yang memberi mereka petunjuk. Man dalla ala khairin kafa'ili, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, suatu petunjuk kepada orang, maka dia sama dengan melakukannya. Jadi ada hukum hakikat, ada hukum syariat di situ. Ya, hakikatnya hidayah itu ma'rifat awalnya, tapi syariatnya bukan. Syariatnya dia sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, sebuah teori, sebuah sentuhan, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya. Nanti ada pertanyaan lagi di bulan. Ya.
Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah. Nah, maka lain kali kalau mau pakai kertas lebih cepat ya. Nanti kita jawab sependeknya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, saya yang mengajar ini bukanlah orang yang suci, bukan orang yang sempurna. Saya manusia biasa. Kebetulan, kebenaran dapat hadiah ma'rifat dari Allah. Inilah yang kita bagi-bagi sebagian ya. Semoga hadiah-hadiah ini diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li sairil muslimin wa ahli ahlina wa li dzurriyyatina wa li auladina wa lil muridin wal hadirin wal hadirat. Semoga yang hadir baik laki perempuan, anak-anak kita, saudara kita diampuni oleh Allah, dapat berkah dari Allah, dapat ridha berkah pengajian ini. Amin rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.